Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek dari tugas sejarah Indonesia, yaitu mempresentasikan deklarasi Juanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasid Caksono dari kelas 1242 nomor absen 13. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai, sehingga memisahkan antar pulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. Yang kedua adalah latar belakang deklarasi Juanda. Territorial Zone and Maritime Grenzen Ordonantie atau Ordinasi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara punya batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai, sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulau dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Yang ketiga ini tokoh pengusul, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, mengusulkan bahwa laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1957, Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberadaan laut internasional di tengah-tengah kepulauan Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mengingat siapapun dapat melalui laut tersebut tanpa harus menjelaskan kepentingan dan tujuan Indonesia kepada Indonesia. Lanjut, tujuan deklarasi Juanda. Tujuan dari deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Terus yang kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Yang ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Isi deklarasi Juanda, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang punya corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecahkan belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Dampak deklarasi Juanda, yaitu adalah luas wilayah bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2027,87 km, kemudian menjadi 5.000 sekian kilometer persegi. Saat itu merupakan termasuk dengan Irian Barat yang melalui jalan bentuk kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini merupakan Indonesia punya potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tanggal 13 Desember kemudian disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Hari Nusantara pada tahun 1999. Kemudian diperkuat oleh Presiden Megawati melalui keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.